Yuni. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Iya, saya ya. Kenapa Mbak? Gini Miss, saya kan dulu tahun 2004 sampai 2008 saya finish kontrak satu majikan, dan itu terus pulang saya itu. Terus tahun 2003 saya berangkat lagi ke sini. Itu sampai sekarang berarti 18 bulan lah, kurang lebih. Saya kurang 7 bulan saya di sini. Di sini itu saya itu dibawa sama saudara saya sendiri, kerjanya satu rumah ada 2 orang. Saya selama ini itu berusaha sabar. Saya 3 hari di sini aja saya sering dimaki-maki, dicaci-caci. Saya berusaha sabar karena saya mikirnya gini, saya berusaha dapat rekod yang baik. Saya difitnah beberapa macam, tapi saya berusaha sabar. Karena apa, majikan saya baik banget. Saya nggak berani sama dia. Satu, dia udah lama di sini, dan 2, dia sama si saudara saya. Nah, waktu ini bulan kemarin itu dia mendesak saya hutang bank. Padahal saya nggak butuh gitu, karena walaupun anak saya sakit dalam keadaan sakit 1 minggu mau masuk rumah sakit, saya berusaha mikirin, nggak fokus kemana-mana. Tapi saudara saya itu mendesak saya hutang ke bank karena dia dikejar rentenir. Mau nggak mau, terus saya akhirnya daftarin diri saya, dan ternyata pihak bank itu katanya saya punya hutang di bank. Saya kaget. Mana tunjukin kalau saya hutang di bank. Saya kerja katanya 2007. Saya kerja sampai 2008 finish kontrak satu majikan. Kenapa pihak bank neror saya untuk tetap bayar sekitar 13.500? Dan saya sportif, saya akan datang ke bank. Katanya saya itu mau datang ke bank, tapi banknya itu katanya nggak melayani saya datang itu. Terus sekarang jadi masalah saya ini, bos saya akhirnya belum tahu masalah ini, karena saudara saya itu butuh uang seketika itu. Terpaksa saya akhirnya di pihak bank nggak bisa mengeluarkan pinjaman ke saya karena katanya saya punya pinjaman, dan akhirnya saya beranikan pinjam ke bos, alasan buat ke rumah sakit. Maka saya punya biaya sendiri buat anak di rumah. Terus akhirnya dikasih sama bos. Sekarang bos baik banget sama saya, pinjam 12.000. Saya kasihkan sebagian untuk saudara saya, sebagian akhirnya saya buat bayar yang pihak bank yang menekan saya, supaya bos saya tidak tahu gitu, karena udah tahu alamat rumah gitu, Miss. Dan seketika itu 1 bulan berlalu, jadi kurang 7.000 itu bank teror saya, kasih surat. Katanya saya hutang 2.225 harus bayar kali 5. Saya kaget. Terus bos saya marah-marah sama saya, sampai saya ya ngakuin saya salah, tapi saya nggak melibatkan saudara saya. Udah, kesalahan biar ke saya semua, karena saya menutupi kebusukan saudara itu. Terus akhirnya biar saya tahu bos saya itu gimana. Terus akhirnya bos saya nyaranin gini, udah, kamu ternyata bohong sama aku, kamu pinjam bank, kamu pinjam uang saya terima. Saya dimaki-maki habis-habisan sampai 2 jam. Sampai sekarang tuh bos saya sama saya itu ya pecucu. Saya berusaha sabar. Suatu saat nanti akan kebuka sendirinya, pikiran saya gitu. Yang sekarang itu, kemarin tuh bos
bilang sama saya, kamu tak kasih surat interminit buat pihak bank. Kalau nyari kamu udah nggak usah dibayar kalau kurang 7.000 karena kamu nggak hutang bank. Begitu. Saya kasih surat interminit tapi kamu nanti kerja sampai finish gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang ini ganjel itu apakah nanti itu tuh benar-benar saya interminit atau gimana, karena bos saya bilangnya itu interminit buat bank nggak tahu kalau kamu dipulangkan gitu, rekayasa bos saya gitu. Ya terus akhirnya saya bilang ya terima kasih, saya bilang gitu, nanti kamu kerja sampai finish. Nah, apakah nanti itu di migrasi nanti apa benar-benar saya di interminit atau enggak, saya masih bingung gitu. Nah, Menurut Miss Yuni gimana saya ini? berdasarkan pengalaman saya, kalau majikanmu baik, biasanya majikan mengatakan ke bank kalau kamu di interminit padahal kamu nggak di interminit. Itu sebenarnya majikanmu bisa dibilang baik sih, Mbak. Tapi bagaimana statusmu di imigrasi kan tergantung dari majikanmu nulis surat jelek nggak ke imigrasi tentang kamu. Jadi kalau kamu percaya dengan majikan, ya saya yakin majikan baik sih. Iya, Karena itu saya baik polahmu itu loh, Mbak. Kamu takut sama orang tapi kamu hancur sendiri. Ini saya yang kurang setuju. Nggak penak sama saudara tapi kamu hancur dewe. Padahal di konten saya itu saya sudah bilang kamu dihargai dan dicintai saat kamu bisa dimanfaatkan. Giliran kamu tidak bisa dimanfaat, orang itu akan marah-marah sama kamu dan maki-maki sama kamu. Itu loh, Itu loh saudaramu sendiri yang bawa kamu ke Hong Kong. Itu pun sanggup memfitnahmu dan kamu cuma bisa diem aja nangis, nggak ada gunanya kamu. Ya, saya berpikirnya begini, nanti kalau saya sudah mau finish, saya akan berkata jujur semua sama Percuma, Mbak, emang orang percaya sama kamu? Kejujuran itu terbiasa jujur, Mbak, apapun resikonya. Karena gini, Miss, saya punya bukti-bukti di HP, dia pinjam nama saya, dia pinjam uang ke saya, dia Tapi pinjam. orang nggak akan percaya, Mbak, dan kamu tersiksa selama berbulan-bulan. Kenapa sih harus menanggung penyiksaan diri sendiri dengan kesalahan orang lain? Saya nggak paham ini konsepnya kayak gimana dan seperti apa. Ya kalau kamu tidak melakukan, jangan ngakoni dong. Karena satu penipuan itu akan menutupi penipuan yang lainnya. Kamu akan terbiasa dengan penipuan-penipuan yang ada. Ngerti nggak? Jadi saya kurang setuju dengan kalian mengatakan nggak apa-apa becit ke titik olo ketoro. Tapi bukan itu konsepnya. Orang akan menyepelekan kamu. Orang tidak akan menghargai kamu karena mereka bilang seperti ini nggak apa-apa, besok nggak apa-apa, seperti ini nggak apa-apa. Kalau memang kamu terbukti tidak melakukan, kalau saya ya saya geprak aja selesai. Kenapa kamu merasa takut? Saudara kayak gitu. Lebih baik sama orang lain loh ya. Itu namanya saudara maut itu. Hati-hati sama saudara kayak gini. Kamu mempertanyakan statusmu itu kalau memang seperti dugaan saya, majikanmu baik mau menyelamatkan kamu dari bank, ya dia akan bilang kamu di interminit tapi padahal kamu ada di situ. Jadi saya cuma bilang ya udahlah, nggak apa-apa, sabar aja. Tapi intinya adalah sekali kamu menipu dengan alasan apapun, dengan alasan baik atau tidak, tetap aja yang namanya bohong itu menyakitkan, Mbak. Lebih baik jujur walaupun hancur daripada harus menipu diri sendiri, menipu orang-orang sekitar kita. Saya kurang setuju dengan penipuan itu. Ngerti? Tapi ada satu lagi yang tahu, itu ibunya bos saya sendiri, itu tahu semuanya. Dia bilang udah nggak usah urusin dia gitu, udah kamu tetap kerja gitu. Ya itu urusannya sampean. Tapi intinya kan kamu menipu bosmu, intinya seperti itu aja. Untuk menyelamatkan saudaramu, kamu rela dihajar habis-habisan. Dan percayalah, saudaramu nggak akan terima kasih sama kamu. Kalau dia tetap seperti itu, suatu saat dia akan tetap memaki-maki kamu. Maka dari itu saya selalu bilang, jangan minta tolong sama saudara, teman atau tetangga. Lebih baik sama orang. Lek diundat-undat gak loro hati. Coba deh suatu saat di kampungmu ngelek rewame. Kamu pinjem uang dia lah, seperti inilah, seperti itulah. Ngerti nggak? Itu pasti heboh. Itu pasti heboh di kampung, itu pasti heboh. Di utang budi ki soro loh, Mbak. Iya. Ya udah gitu aja, mungkin saya bisa
ambil hikmahnya dari semua ini ya, Miss. Ada yang lain lagi? Terima kasih banyak ya, Miss. Oke, terima kasih. Sarannya. Yuk, Iya. siap. Saudara maut, saya bisa bilang seperti itu ya. Saya kurang tahu apa yang ada dalam pikiran saudaranya ini. Saudara maut ini. Saudara maut adalah saudara yang hanya memanfaatkan kita. Dan saat kita susah dia tidak ingin membantu kita. Jadi sekali lagi, saudara-saudara maut ini harus dihindari. Jangan mau membantu saudara maut. Dia mau menghakimimu, mau memenjarakan kamu, mau menyakiti kamu, mau menghina kamu, mau melukai kamu, dan kamu masih diem aja. Jangan ya, Dek ya, jangan. Ya, putuskan tali persahabatan, persaudaraan kalau sudah berbicara dengan uang. Karena janjinya manis, akhirnya mereka melempar tanggung jawab dan akhirnya kamu kena kencing manis, ya, teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja untuk hari ini. Sudah 1 jam saya live secara tidak sengaja gara-gara ada laki-laki yang telepon saya berbengok-bengok. Nanti malam jika saya ada kesempatan saya akan ngabsen kalian, karena pagi tadi saya belum ngabsen kalian, teleponnya sudah membrudul semua. Jadi saya akan mencoba mengabsen kalian sekitar jam 8 atau jam 9 ya. Kita tunggu aja. Dan mungkin kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.